Bersyukur tanpa tapi, bersabar tak bertepi. Sudah paham, Bu? Yang sudah paham boleh pulang dulu. Baik, Masya Allah. Ini tema ini Insya Allah menjadi amalan keseharian kita ya Ibu sekalian ya. Karena kita tiap hari menjalani hidup. Selalu ucapan paling banyak apa Bu? Alhamdulillah. Baik, yang dimaksud bersyukur tanpa tapi artinya mensyukuri segala nikmat Allah tanpa mengeluh, tanpa membandingkan atau mengurangi maknanya. Dengan apa? Kata tapi. Sudah alhamdulillah tapi masih pakai tapi. Itu yang terjadi ya. Setelah hari ini insya Allah nggak ada lagi kata tapi ya. Alhamdulillah bi khair atau alhamdulillah yang berikutnya nanti ngomongin sabar, ada poin di situ. Tapi kata alhamdulillah itu luar biasa, berarti kita puji Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur ku terus berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid nusyur. Alhamdulillah nikmatnya secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Ayo sambung silaturahmi, panjang umur, luas rezeki. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita saling benci, tumbuhkan cinta dan kasih sayang? Tolong ulangi Bu. Oh iya, alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Nah, dalam praktek kehidupan kita memang masih sering terucap karena belum terlatih. Dianggap biasa-biasa saja. Padahal kalimat thayyibah itu nilainya dahsyat tuh Bu. Jadi ucapan alhamdulillah itu pujian kepada Allah itu berpahala. Allah yang kita puji itu. Alhamdulillah, contohnya ya anak saya sehat, tapi koknya apa tuh Bu biasanya tuh Bu? Alhamdulillah anak saya sehat, tapi kok yang pernah dialami apa biasanya Bu? Tapi kok malas-malasan gitu ya, contohnya gitu. Iya kan? Alhamdulillah hari ini uang belanjanya 1 juta. Untuk sehari atau untuk sebulan? Alhamdulillah nian itu mah, Masya Allah. Punya tetangga recokin nggak? Enggak, alhamdulillah. Tapi pelit. Jangan pakai tapi lagi. Suaminya gagah, ramah, Masya Allah. Tapi apa Bu? Terlalu tegas, mungkin gitu. Istrinya cantik, menarik, tapi cerewet katanya. Itu dulu mah masih jahiliyah. Sekarang udah ilmiah nggak begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Silahkan kalimat-kalimat itu dibuang dan wajib dibuang. Cukupkan dengan kalimat alhamdulillah, atau kalau sesuatu mengganjal di hati kita, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu boleh tuh Bu. Misal ada sesuatu yang kurang nyaman ya kan? Kurang sehat atau kurang apapun lah, jangan langsung apa kabarmu hari ini? Sakit? Jangan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan gitu. Nah, ini ragam kalimatnya sudah sering terucap, tetapi kita dulu masih pakai tapi. Sekarang tidak lagi, sudah ngerti soalnya. Berarti kalau kita ucapkan syukur alhamdulillah, saya bersyukur, masih kata tapi, maknanya menyiratkan ketidakterpujian.
penerimaan atau tidak ridho sepenuhnya. Gimana dagangan hari ini? Alhamdulillah. Sudah ya? Tapi dikit untungnya. Tidak lagi alhamdulillah. Pendek kata kalimat itu dibuang jauh-jauh sebagai ekspresi kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur vertikal tuh Bu, kepada Allah. Kalau kepada orang alhamdulillah terima kasih, itu syukur horizontal itu. Ketika seorang ngasih kita sesuatu alhamdulillah dulu Bu, baru syukran katsiran, terima kasih. Tambahnya terserah tuh, jazakillah khairan atau apapun, tapi puji Allah dulu. Ya. Nah, ini ngomongin syukur. Kemudian tanpa kita sadari ketika kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman ya, bentuknya macam-macam lah yang namanya ujian itu ya, sehingga kita ucapkan bersabar tapi ada batasnya. Padahal bersabar itu tak terbatas, bersabar tak bertepi. Maknanya sabar tidak dibatasi waktu atau kondisi. Kira-kira prakteknya sabar tak bertepi itu ringan, enteng, gampang atau mudah Bu? Iya, benar. Iya. Iya, insya Allah jangan bilang berat, susah, jangan. Karena memang ayatnya jelas terang benderang. Nanti kita akan baca dalil-dalilnya ya, sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, seorang mukmin harus bersabar dalam apa Bu? Ujian hidup. Hidup kan pasti ada ujiannya. Nah, ini untuk ayatnya dibaca karena kita pasti mengalami. Ujung ayat itu indah sekali, diberikan kabar gembira untuk orang yang sabar. Baik, boleh dibuka Quran surat yang kedua. Quran surat yang kedua ayatnya di nomor 155. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Quran surat 2 155. Silakan Ibu dari kanan. Ya. Silakan. Tafadhol ya. Iya. Dan kami pasti akan memiliki kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan dua-dua hati. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gimana Bu? Sudah ngalami itu semua ya? Pasti kita diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan tidak ada buah-buahan. Dan di antara poin-poin tadi pasti kita sudah mengalami itu Bu. Di antara poin tadi pasti kita sudah mengalami. Entah yang mana lah. Ada yang dulu ketakutan, ada yang kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa. Ini yang paling banyak nih. Orang yang kita cintai karena Allah, mungkin orang tua kita, mungkin mertua, mungkin pasangan hidup, anak, cucu, dan orang-orang yang sangat dekat di hati kita. Tapi berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka itu ketika diuji dengan diantaranya musibah? Ayat 156-nya Ibu, silakan. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Iya, sesungguhnya kami milik Allah, kami juga akan kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang dikatakan bisa menerima. Dan ternyata rewardnya itu luar biasa. Asbab kesabaran yang tadi, sebelum kita nanti baca poin-poin manfaat yang lainnya Bu, langsung bablasin 157-nya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Iya, itu dia.
dapat rahmat, dapat ampunan, dapat petunjuk, Masya Allah, karena asbab kesabarannya. Jadi sabar itu luar biasa. Kelas, ini yang pertama, yaitu ujian dalam hidup yang pasti kita mengalami. Karena orang beriman nggak lepas dari ujian itu. Jangan ngomong beriman kalau nggak diuji oleh Allah. Dan ada bab tersendiri tentang tema hal itu. Ini diantara ayat yang mewakili. Masih banyak ayat lain yang dijelaskan kepada kita ujian hidup. Agar apa? Allah mengetahui. Allah pasti mengetahui siapakah orang yang jujur, siapakah orang yang dusta. Satu lagi ya Bu ya, biar kita kuat nih diuji dengan apapun ujian yang Allah timpakan. Sabarnya kuat sepanjang usia. Sabar sepanjang usia, sabar tanpa batas. Satu lagi Bu ya, Quran surat 29. Ayatnya di nomor yang kedua. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29. Ayatnya ada di nomor yang kedua. Silakan artinya. Bahwa mereka akan membiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak. Mungkin nggak diuji Bu. Ibu sebelahnya bablasin ayat nomor 3-nya. Apa kata Allah? Walaqad fatanna alladzina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah kasih mengetahui orang-orang benar dan pasti. Nah itu dia Bu. Allah tahu tuh, mohon maaf nih, ujian kita dibandingkan orang terdahulu lebih ringan, lebih berat. Jauh lebih ringan. Apalagi kemarin baru seremonial kemerdekaan ya. Bicara tentang perjuangan para pahlawan. Oh Masya Allah. Jadi sebenarnya ujian yang kita rasakan hari ini lebih ringan, mestinya kita lebih sabar mestinya. Tapi saya lihat emang di sini wajah-wajah sabar semua ini. Alhamdulillah. Baik, yang kedua, sabar menjalani ketaatan. Jadi ternyata Bu, ketika kita mentaati perintah Allah itu kita dikatakan sabar. Siapa tuh dia? Yang menjalani ibadah dengan istiqomah. Itu namanya dia sabar dalam ketaatan. Alhamdulillah, sholatnya tumakninah. Alhamdulillah, sholatnya tepat waktu. Alhamdulillah, tidak diulur-ulur. Ustadz, jangankan yang wajib, yang sunnah aja semangat dilakukan. Alhamdulillah. Kenapa kita mentaati perintah Allah? Karena kita akan dapat garansi dari Allah. Apa garansinya? 2 yang Allah katakan di Quran, surat Ali Imran, surat yang ke-3. Mana ayatnya? Ayatnya di nomor 31. Itu karena ketaatan kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Quran surat Ali Imran surat yang ke-3 ayat di nomor 31. Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita taati perintah Allah, ngamalkan sunnah Nabi itu dapatnya itu. 1, dicintai Allah. 2, diampuni Allah. Bukankah yang kita ingin raih di dunia ini cintanya Allah dan ampunan Allah? Ibadah bukan lagi sekedar kita menggugurkan kewajiban, tapi ibadah menjadi kebutuhan. Kalau sudah butuh, ujungnya apa Bu? Kenikmatan.
Kalau ada yang terlewatkan, ada rasa sesal. Alhamdulillah tadi malam persiapan. Bangun jam 3. Dimatikan setengah 4. Dimatikan jam 4 alarmnya. Masih bisa Ustadz. Ustadz sebentar deh. 4/4. Setelah itu, tapi jamaah di sini enggak kan Bu? Alhamdulillah, keren. Sebab sudah jadi kebutuhan kita. Kan sering saya katakan Bu, paginya cerah, malamnya indah. Ya kan? Paginya cerah, malamnya indah. Hati bahagia tak pernah resah. Senang dan susah, alhamdulillah. Karena hidupnya untuk ibadah. Paginya cerah apa Bu? Paginya cerah. Duha, zikir pagi. Malamnya indah, tahajud. Letih lelah Ibu? Tidak masalah karena nilainya ibadah. Masya Allah. Ini dalilnya ya. Jadi menjalani ketaatan karena apa? Karena kita ingin dapat 2 perkara, yaitu dicintai Allah dan diampuni Allah. Kalau nggak sabar Bu, ibadah kita nggak akan tertata. Yang penting gugur kewajiban. Tapi karena kita sabar menjalaninya, nikmat ibadah itu kita lakukan. Bahkan sudah bersiap-siap. Sebelum kumandang azan zuhur tuh ya, 5 menit sebelumnya udah siap-siap tuh wudu. Ya kan? Kemudian syukril wudu. Masya Allah. Azan zuhur berkumandang. Qobliyahnya berapa rakaat? 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Habis sholat zuhur, ba'diyahnya 2. Zuhur ketika capek, letih, ikhtiarnya sedang dilakukan kok malah banyak amalannya Bu. Ini ada rahasianya. Coba Ibu bayangin tuh, qobliyahnya 4. Ya kan? Zuhurnya 4. Ba'diyahnya 2. Jadi berapa tuh? 10 rakaat tuh. Belum lagi kalau setelah itu ada keinginan safar. Nambah lagi sholat sebelum safar. Masya Allah. Jadi rahasianya apa Bu? Makin besar perjuangan kita dengan kesabaran kita lakukan ibadah, makin tinggi nilainya di hadapan Allah. Sesuai. Itu ya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari perjuangan dan amal kita. Makin tinggi, makin besar perjuangannya, makin berat, makin besar pula nilai yang kita dapatkan. Baik. Sekarang yang ketiga, menahan diri dari maksiat. Setan tuh nggak pernah tinggal diam Bu, digelincirkan kita, disulapnya kita supaya ngikuti setan. Ayatnya mana tuh Ustaz? Kelakuan setan jauhi, jangan kita tertipu oleh setan. Ayatnya diantara ini ayatnya banyak, tapi satu sudah cukup mewakili karena yang akan kita kaji ini masih banyak. Lihat Bu, Quran surat 15. Ayatnya ada di nomor 39. Itulah kelakuan setan. Setan memberikan pengakuan kepada Allah yang diabadikan di Al-Quran. Menahan diri dari maksiat. Silakan. 15:39. Dia iblis berkata, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah itu Bu. Bu, ketika beramal ada potensi nggak dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Sedang beramal pun ada potensi kita nggak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Ada nggak? Ada. Ibadahnya nggak ikhlas. Kita ungkit-ungkit, orang jadi sakit. Kita ngasih orang gitu, tapi dengan suara yang tinggi. Kita tolong orang, kemudian kita sebut di mana-mana, nggak dapat pahala, malah dapat dosa kan? Itu contohnya itu. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Hati-hati, setan menyulap seperti itu. Maksudnya baik, tapi berujung tidak baik. Oleh karena itu ada ilmunya tuh Bu, supaya kita menahan diri dari maksiat. Di antaranya ketika beramal, jagalah ikhlasnya. Ayat yang
40 Bu, langsung Bu, ayat 40-nya tadi. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Nah, buat apa beramal nggak ikhlas? Terbang bagaikan debu. Itu karena kelakuan iblis tuh. Jadi berujungnya maksiat. Apalagi yang nyata-nyata perbuatan dosa. Perbuatan amal soleh saja jadi salah nilainya. Tak bernilai. Apalagi nyata-nyata perbuatan dosa yang dilakukan. Pertanyaannya, menjaga ikhlas itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, menjaga ikhlas ringan, enteng, gampang atau mudah? Kompak dong. Insya Allah. Saya juga lihat ikhlas sih ikhlas. Pernah gitu nggak Bu? Ikhlas sih ikhlas, tapi keterlaluan deh. Pernah gitu nggak? Ente ini ditolong nggak tahu diri. Oh, panjang tuh ceritanya tuh. Simpen di dada aja. Kalau di dada nggak jadi masalah Bu. Kebencian di dada tidak diluapkan tuh nggak jadi dosa. Tapi kalau sudah terucap, masalah. Beda dengan amal soleh. Baru niat dapat pahala tuh walaupun belum kita lakukan. Tapi kalau amal salah belum kita eksekusi gitu ya, belum kita lakukan, masih di hati kita, itu maafu, belum jadi dosa. Bahkan suatu ketika jadi pahala Bu. Punya niat jelek gitu, kemudian kita kalahkan setan gak jadi, itu malah dapat pahala. Tapi jangan iseng-iseng punya niat jelek. Takutnya kebablasan nanti. Halas? Baik. Nah sekarang kita bicara tentang dalil-dalilnya. Bersabarnya tanpa tak bertepi, bersyukurnya tanpa tapi. Atau bahasa yang lugas yang lainnya adalah kalau bersyukur itu merasa puas, kalau bersabar itu tanpa batas. Semakna dengan gitu. Yuk kita lihat dalil-dalilnya. Pertama, dalil tentang syukur. Masya Allah. Silahkan. Quran, surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. 14 ayat yang ke-7. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya, itu poinnya pertama. Terus saya tidak nukilkan di sini, tapi langsung dibuka saja ya dalilnya ya. Yang tidak saya nukilkan di sini di ayat 34-nya Bu. Memang kalau kita ingin ngitung-ngitung nikmat Allah itu tak bisa kita ngitungnya. Quran surat 14 ayat 34. Kalau tadi di ayat yang ke-7, sekarang ayat yang ke-34. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim ayat 34. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Coba kurang apa Bu? Allah kasih mobil mengkilat, rumahnya bertingkat, uangnya berlipat, istrinya taat gitu biar pas kalimatnya. Janganlah, istrinya taat plus sehat. Masya Allah. Kalimatnya mesti pas ya kan. Kurang apa coba? Allah kasih mobil mengkilat ya, rumahnya bertingkat, uangnya berlipat, istrinya gitu dong. Taat dan sehat ya, Masya Allah. Baik, itu di antara dalil berikutnya adalah
Di Quran surat An-Nahl ayat 114, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, Ibu lihat ayatnya bukan yang ini. Buka Quran surat Al-Baqarah. Surat yang kedua, ayatnya ada di nomor 172. Jadi yang saya sampaikan yang tidak saya tulis, Ibu boleh tulis di samping kertasnya itu. Suratnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-172, surat 2. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Gimana Bu urusan makan minum? Aman Bu? Masih bisa makan daging? Daging apa Bu? Daging kambing masih bisa? Sate kambing? Sop iga? Alhamdulillah. Kan ada ukurannya Bu, yang penting ya. Kalau Bu Arif mah aman, anaknya dokter, jadi ngasih saran enak gitu, Bu, jangan makan ini gitu ya, aman, alhamdulillah. Masih aman Bu, makan Bu. Kalau kolesterol berapa? Aman ya Bu ya, Masya Allah. Kan emang ada ukurannya gitu. Dan ekspresi syukur kita tuh nggak berlebihan. Sebagaimana pesan Al-Quran berikut ini kan. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh israf, tidak boleh sia-sia. Ini penting Bu, itu namanya kita bersyukur itu. Silahkan dinikmati tapi jangan berlebihan. Ayat ini sangat spesial nih Bu, urusan yang dikatakan makan minum ini. Sampai disebutkan agar kita itu syukurnya tidak berlebihan. Supaya maksudnya apa? Enggak makan sendirian juga gitu loh. Ibu lihat surat 7. Al-A'raf. Surat 7 Al-A'raf ayatnya ada di nomor 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan minumlah, tapi jangan tunggu Allah tidak. Paham ya Bu ya? Giliran kita ke masjid, Allah katakan apa? Pakai pakaian yang bagus. Giliran makan minum, jangan berlebih-lebihan. Itu kan maknanya luas Bu. Nikmat, alhamdulillah, tapi jangan berlebihan. Karena kalau kita berlebihan, syukur kita jadi berkurang. Bahkan jatuhnya kita bisa menzolimi diri sendiri. Alhamdulillah, jadi Allah sudah berikan panduan kepada kita lewat pesan Al-Quran. Kemudian dalil tentang bersyukur lagi, Masya Allah, ini luar biasa. Maka tidak ada keluh kesah lagi sebab kita mengamalkan pesan Nabi ini. Dalilnya yaitu unduru ilaman wa asfala minkum wa la tanduru ilaman wa fawqakum fa innahu ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian dan jangan melihat yang lebih tinggi. Itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Harus dijelaskan Bu, lihat yang lebih rendah itu bagaimana Bu? Dalam hal yang dikaitkan dengan beban yang kita rasakan. Oh ternyata beban yang kita rasakan tidak lebih berat kok dibandingkan orang lain. Urusan apa lagi? Apapun urusannya. Boleh nggak lihat ke atas? Untuk apa Bu? Ketakwaan seseorang, ya, kesolehan seseorang, kedermawanan seseorang, kebaikan hati seseorang, lihat ke atas. Tapi kalau urusan hidup yang kita jalani ini sudah ada ketentuannya, ambil sikap yang baik, kata Rasulullah, lihat ke bawah. Apalagi sedang dalam keadaan berat. Nah, ini yang dimaksud. Hadis riwayat Muslim. Kenapa kalau kita lihat ke bawah itu lebih baik? Karena kita tidak akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Supaya tidak ada kalimat yang menyalahi aturan.
Aku ini susah, sudah jatuh? Sudah jatuh? Tertimpa tangga. Pertanyaannya tuh tangganya siapa? Jangan-jangan punya sendiri kesenggol mengenai diri sendiri. Sebab ada kaidah, Bu, yang terjadi itu karena ulah kita. Nah, oleh karena itu diperlukan di sini kesabaran kita. Kelas ya. Langsung kita masuk di poin berikutnya. Ciri wanita yang bersyukur, menghindari keluhan terus-menerus. Alhamdulillah. Aman kan, Bu? Aman, nyaman ya? Alhamdulillah. Tidak suka berkeluh kesah gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah bersyukur kepada Allah. Ilmunya sudah ngerti, lihat ke bawah. Hidup kita bukan orang yang paling susah. Saya lihat di sini mah nyaman semua ini. Alhamdulillah. Pilih mana, Bu? Uang banyak hati tak tenang. Uang sedikit hati tenang. Pilih mana? Uang banyak hati tenang. Badan sehat dosa bertambah atau badan sakit dosa diampuni? Itu maksudnya agar kita jaga diri, Bu. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan sehat, ibadah kita maksimalkan. Nanti saat sakit kita tidak berkeluh kesah. Kenapa? Sudah paham ilmunya. Sakit penghapus dosa. Itu maksudnya. Jadi ketika sehat maksimalkan. Ustadz sedang kurang sehat, Ustadz. Didiagnosa dokter mesti ini itu, tawakal pada Allah, mohon pada Allah semoga diberikan yang terbaik ya. Kan gitu. Hidup ini kan bak roda pedati, sekali di atas, sekali di bawah, dan tidak ada orang yang selalu dalam keadaan sehat gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian tidak membandingkan kehidupan dengan orang lain. Kenapa, Bu? Kita tidak boleh membandingkan kehidupan orang lain. Nanti kita makin tidak bersyukur gitu. Boleh membandingkan kalau untuk urusan ketaatan, urusan kesolehan, boleh itu. Kok dia bisa ini ya? Ada apa sebabnya? Kok semangat ibadahnya tinggi ya? Masya Allah. Itu lain. Mengambil hikmah, itu namanya mengambil ibroh atau mengambil motivasi. Tapi kalau kita berujung dengan keluh kesah, nanti persoalan. Kan kita sudah dapat ayatnya. Ayatnya mana, Bu? Ayatnya mana, Bu? Surat 2 ayat terakhir. Agak panjang ya, Bu. Gimana kita mau berkeluh kesah sih ngebandingin? Orang sudah ada ayatnya kok. Surat 2 ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Iringi pula dengan doa setelah itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya, Bu. Agak panjang, tapi ini harus direnungkan. Allah tidak membebani seseorang dengan kesalahan. Dia mendapat pahala dan kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau berbanding kami dengan berat-berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau ukurkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami mengukurnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka taulah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, jadi ayat ini, Bu, sekaligus menjadi perisai bagi kita. Kita berdoa, semoga kita bisa menyikapi apapun yang sedang kita alami. Karena kita yakin tuh, Allah tidak kasih beban kecuali sebatas kemampuan hambanya. Baik, kemudian kita lihat yang berikutnya, figur ahli syukur. Siapakah mereka? Ini memang contohnya di antaranya saja, kalau ingin kita lukil banyak sekali, tapi ini sudah cukup mewakili. Yaitu pertama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberi Allah apa, Bu? Kerajaan, kekayaan, dan ilmu yang luar biasa, bahkan punya kemampuan khusus bisa berkomunikasi dengan makhluk lain, ya, Bu, dengan jin, dengan
hewan, luar biasa nih, Masya Allah Nabi Sulaiman ini. Tapi ternyata dia masih mohon pada Allah dan doa itu diabadikan dalam Al-Quran. Ibu tolong dibuka sama-sama Qurannya surat An-Naml ayat 19. Nah ini doa bagus Bu, diamalkan ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan dia berdoa, ya Tuhan, hanya maaf, mensyukuri nikmat Terus yang telah Engkau anugerahkan kepadamu dan kepada kedua orang tuamu, terus agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat ke dalam golongan hamba-hambamu yang Ibu sekalian udah ketemu ya? Yuk baca sama-sama yuk. Wahid, isnin, salasa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi wa an a'mala tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini doa luar biasa Bu. Kita jadi hamba yang bersyukur kepada Allah dan doa ini bukan untuk kita saja. Luar biasa nih doa ini. Amalin ya Bu ya. Di print kalau perlu, print atau kasih tanda Al-Qur'annya gitu. Dibaca terus, nanti lama-lama juga hafal kok. Rabbi an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa an a'mala Sudah hafal Bu? Nah dibaca ya Bu ya. Ini doa luar biasa nih, doanya Nabi Sulaiman diabadikan di Quran. Kelas? Nah kalau ngomongin Nabi Muhammad mah gak ada bandingannya lah. Namanya suri teladan terbaik ya. Tapi ada sesuatu yang menjadi pelajaran besar buat kita saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada beliau, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin ahli surga, kau tak punya lagi dosa di depan ataupun di belakang, tapi sholat malammu tuh hampir semalam suntuk. Maka Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura. Arti mudahnya untuk kita pahami, kata Rasulullah gimana? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya, apakah aku tak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi ekspresi yang bersyukur itu adalah mereka yang ahli tahajud, yang menjaga sholat malamnya, itulah dikatakan hamba yang bersyukur. Karena Nabi pun mengamalkan itu. Istiqamah ya Bu, insya Allah. Dengan siapa sholat tahajudnya? Yang sendiri-sendiri, yang ada suami. Kan saya pernah menyampaikan hadis romantis. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dibangunkan istrinya untuk sholat malam bersamanya. Kalau tak mau bangun, dipercikan air di wajah istrinya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam bersamanya. Kalau tak mau bangun, sama, dipercikan air di wajah suaminya. Suaminya nggak akan marah Bu, sebab hadisnya sahih itu. Nanti saya kirim langsung di hadisnya itu. Masya Allah. Ini amalan yang luar biasa loh. Jadi jangan ngomong kita ahli syukur tapi tahajud kita bolong-bolong. Apalagi yang wajib, yang sunnah aja harus kita jaga. Tidak banyak loh Bu. Cukup 2 rakaat saja. Berikut tambahannya. Bu, tahajudnya nggak banyak, cukup 2 rakaat saja. Berikut. Nah.
Berapa tuh? Alhamdulillah Ustadz. 2 kali 2 kali 2 kali 2 8 rakaat. Witirnya 3. Ustadz waktunya mepet, dapatnya cuman 6 plus 1. Alhamdulillah. Yang penting jangan sampai malam itu lewat. Ada yang nanya nih, serius bernanya nih, Ustadz, saya sedang nggak sholat nih. Ini serius nih Bu, saya sedang nggak sholat Ustadz. Umatnya nanya gitu kan, ketika saya kemarin ngisi di salah satu majelis, Ustadz saya kan sedang nggak sholat, tetap bangun nggak? Tetap bangun di penghujung malam, ambil amalan yang khusus. Nah kalau kita kan paketnya lengkap tuh, usai tahajud kemudian istighfar. Tapi bagi yang sedang tidak sholat pun tetap dia bangun, wudhu, istighfar, berdoa kepada Allah. Karena momentum luar biasa. Coba buka Bu, 51:17-18. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil askhari hum yastaghfirun. Surat 51:17-18. Itu nggak ada hubungannya dengan sholat, tapi istighfarnya, mohon ampunnya kepada Allah dan berdoa pada Allah. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, Ya. dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Kenapa Bu diletakkan di situ? Karena itu waktu yang sangat krusial di penghujung malam itu Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa hambanya. Jadi walaupun sedang tidak sholat, bagi ibu yang tidak sholat gitu ya, tetap bangun, wudhu, istighfar, berdoa pada Allah. Ini amalan keren ini. Adapun yang memang harus sholat tahajud duluan, lebih indah karena memang amalannya ada. Tapi bagi yang sedang tidak pun tetap bangun, kemudian berwudhu, istighfar, mohon ampun pada Allah dan berdoa sebab momentum waktunya yang luar biasa. Sekali lagi Bu, istiqomah. Istiqomah tuh terus menerus gitu. Baik. Jadi ngomongin kalau Nabi luar biasa. Dalil di Bukhari. Kemudian Asiyah Bu, Asiyah tahu kan istri Fir'aun tetap beriman dan bersyukur meski hidup dalam istana penuh kekufuran. Allah abadikan dalam doanya ya. Nah ini Bu luar biasa. Coba lihat At-Tahrim ayat 11 Bu. Artinya nah, itu Bu poinnya. Masya Allah ini luar biasa. Sebenarnya dia bukan cuma syukur saja, tapi juga ahli sabar juga. Alas, sekarang buka Al-Baqarah 153-nya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Udah ada terjemahannya, boleh dibaca, diulang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Minta tolongnya dengan salat dan sabar dan salat. Dua-duanya tuh Bu. Ya kita tahan diri dulu ketika menghadapi sesuatu, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat berikutnya ini yang sering banget saya katakan, inilah ayat yang dijelaskan kepada kita sabar luas tanpa batas. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang ditutupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, insya Allah nggak ada lagi yang ngomong, sorry bro kesabaranku. Sabar itu ada dulu, udah lewat itu dulu. Ini dia ayatnya. Maka tema kita ini, sabar tak bertepi itu ini dari ayat ini sebenarnya Bu. Prakteknya gimana prakteknya? Sabarnya sekarung atau sekoper? Apa seluas samudra? Sabar ya Bu. Sabar menghadapi siapa?
Sabar menghadapi semuanya ya. Nah, kita luaskan nanti. Kemudian Rasul mengatakan dalam hadis yang satu ini, Masya Allah, ini luar biasa Bu. Hadis ini hadis yang keren. Hadis yang dijelaskan bagaimanakah karakter umat Rasulullah itu hanya duduk di dua sisi. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Inna aswatu syara syakara fakana khairan lahu wa inna aswatu dharra sabar fakana khairan lahu. Ayo Bu, artinya Bu. Hadis Muslim itu. Bukhari Muslim. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Diberi nikmat, ia bersyukur, itu baik. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Mohon maaf Bu, lebih mudah bersyukur atau bersabar ya? Benar. Benar. Bersabar nggak punya pilihan ya. Ketika diuji kita nggak bisa nolak, harus sabar. Tapi bersyukur orang sering lupa. Benar nggak? Bahkan sudah janji pun lewat. Nanti kalau aku dapat ini aku bagi, lupa tuh. Hati-hati loh Bu, yang sudah punya nazar pernah diucapkan, kalau belum lakukan loh. Kalau sudah diucapkan tuh, maka niat baik itu penting, tapi nggak usah diucapkan dulu. Kalau sudah diucapkan sudah jadi janji nanti. Hati-hati ya, nazar mesti dilakukan tuh. Orang kan kadang-kadang perlu surprise malahan Bu. Jangan kita sudah berjanji tapi nggak diselesaikan. Kau yang berjanji, kau yang menepati mestinya, ya kan? Jangan mengingkari. Ini Bu, luar biasa. Jadi umat Rasulullah hanya duduk di dua sisi. Ketika dikasih nikmat dia bersyukur, itu baik buat dia. Elok nian kata kami, rancak bana kecil orang awak, saya pisan kata orang Sunda, api tenan kata orang Jawa, very good kata jamaah, khairun nisa. Tuh. Jadi dua sisi ya, bersyukur ketika diberi nikmat itu baik, tapi bersabar ketika diuji atau ditimpakan cobaan. Kelas yang berikutnya, bukti beberapa figur yang dikatakan ahli sabar. Masya Allah, ini luar biasa. Ini pertama siapa Bu? Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang diuji Allah dengan kehilangan harta, kemudian anak-anak menderita penyakit yang sangat parah bertahun-tahun. Dia seorang yang kaya, dermawan, tapi habis sampai anak keturunan. Namun beliau tidak mengeluh, tidak marah, dan tetap beribadah serta bersyukur kepada Allah. Akhirnya diabadikanlah di Quran ayat berikut ini Bu. Lihat Quran surat Shad, surat yang ke-38 dari 41 sampai 44. Nggak apa-apa, kita ingat cerita tentang hebatnya seorang Nabi Ayub ini. Silakan. Ingatlah akan hamba kami Ayub, dan dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Jadi Bu, harta dia, anak dia dikembalikan oleh Allah tuh. Asbab kesabarannya, istrinya hampir tidak kuat itu. Tapi Allah beri anugerah, karena istri tahan juga, bertahan, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya anak yang meninggal tuh Bu, Allah berikan double gitu. Jadi istrinya lahir kembar gitu. Jumlah yang banyak, Masya Allah. Jadi sesuatu yang lepas dari kehidupan kita, insya Allah dengan asbab kesabaran Allah akan berikan pada kita ganti yang lebih baik. Maka kita akan berdoa kalau kena musibah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Coba Bu, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, jadikanlah musibah yang menimpaku menjadi pahala untuk diriku, dan berilah aku ganti yang lebih baik.
Sudah dapat kan Bu? Alhamdulillah. Ganti lebih baik itu bukan materi saja. Nah itu temanya khusus tuh. Samudra rizki temanya. Jadi rizki bukan materi saja, tapi banyak hal yang dirinci gitu. Judulnya Samudra Rizki. Baik. Nah kita lihat dalilnya ya Bu ya. Yang berikutnya yaitu bagaimanakah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Dia teladan sabar dalam kesulitan dan fitnah yang dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri. Jadi ini sudah ada kisah sejak dulu Bu. Bukan sejak sekarang aja saudara kandung itu bertikai. Hari ini sebenarnya adalah orang-orang yang melanjutkan keburukan orang-orang terdahulu. Berlanjut. Saudaranya sendiri dikhianati. Berapa banyak kisah yang terjadi Bu? Bayangin tuh, ada sebuah kasus. Ini salah satu di antaranya, saya tidak sebut nama. Anaknya laki-laki semua. Ini anak laki-laki semua nih Bu. Dapat harta warisan dari orang tua. Tapi ada yang menguasai harta di antara mereka. Padahal kalau laki-laki kan gampang ngebaginya. Sama. Karena apa? Merasa sebagai anak yang lebih dicintai oleh orang tuanya. Ini yang bahaya nih Bu. Ada lagi yang lebih ekstrim itu. Anak angkat menguasai harta ayah angkatnya. Karena dia punya secari kertas wasiat. Ngeri kan? Na'udzubillah min dzalik. Ini saudara kandung. Coba lihat Bu, kisah ini menarik ini. Ayat yang ke-100 Quran surat Yusuf surat 12. Ibu silakan. Agak panjang tapi kita dapat kisah tentang kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas sana. Mereka tunduk bersujud kepada Yusuf. Dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takdirmu yang dahulu itu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya tentang Yusuf ini kayaknya ibu-ibu udah pasti banyak tahu kisah ini ya. Kisah khusus ya Bu ya. Jadi kalau ada hari ini Bu, kisah yang seperti itu berulang sebenarnya. Sudah ada sejak dulu itu. Termasuk kisah apa Bu? Pembunuhan pertama kali kan, Qabil dan Habil itu kan. Orang sekarang tinggal lanjutin, tapi nggak ngambil baiknya gitu loh. Dan ringkas ya, karena kisah ini cerita sebenarnya. Cuman kan agar kita kuat kesabarannya gitu loh. Ujian yang kita rasakan hari ini tidaklah seberat apa yang ditimpakan orang-orang terdahulu. Yang ketiga, Maryam binti Imran. Teladan Ifah. Ifah tahu nggak Bu? Menjaga diri. Menjaga kehormatannya itu Ifah itu. Dan keteguhan hati, hamil tanpa suami, dijauhi masyarakat, maka Allah berikan surat cinta Allah kepada beliau di Quran surat Maryam surat 19 ayatnya nomor 24. Surah Maryam surat 19 ayat di nomor 24. Maka dia Jibril berseteru kepadanya dari tempat yang mulia. Janganlah kau bersedih hati, sesungguhnya Tuhan telah menjadikan baik bawah. Jadi kesabaran luar biasa Bu. Kisahnya diceritakan juga kan Bu? Luar biasa. Masya Allah. Syaratnya apa Bu? Syaratnya Bu? Bertakwa. Orang takwa pasti sabar lah. Sebab orang sabar tadi lengkap kan? Dia lakukan ketaatan, dia jauhi maksiat, kemudian dia bisa menerima apa yang Allah timpakan kepadanya. Alas, kemudian kita lihat bagaimanakah seorang Bilal bin Rabah sabar dalam siksaan, disiksa karena mempertahankan keimanan, hanya mengucap ahad-ahad meski dijemur di padang pasir dan ditindih batu. Allah tinggikan derajatnya sebagai muazin Rasul. Bahkan dikisahkan Isra Mi'raj diceritakan
sandalnya Bilal bin Rabah sudah ada di surga. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan karena status sosialnya, tapi karena ketakwaannya, karena imannya. Masya Allah. Alas, kemudian yang kelima yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Figur syukur dan sabar ada pada beliau. Apa yang dilakukan beliau? Mendampingi dakwah Nabi. Wanita pertama yang masuk Islam, mendampingi Rasulullah SAW dalam tekanan ekonomi dan sosial di awal dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Rela mengorbankan harta, tetap bersyukur dan juga tetap bersabar. Ini figur yang terindah nih. Wanita pertama yang masuk Islam yaitu istri Rasulullah. Namanya Khadijah binti Khuwailid ya. Baik, Bunda Salihah sekalian, kita dapat pelajaran istimewa hari ini yaitu pesan untuk ummahat, pesan untuk ibu-ibu ya. Nah, ini kan kita kajiannya kajian ummahat nih, di kajian ibu-ibu nih. Bersyukur itu menjernihkan hati dan mengundang nikmat. Sebab ketika bersyukur kita mengagungkan Allah, maka kita dapat nikmat yang Allah akan tambahkan nikmat itu. Kalau bersyukur maka nikmat akan ditambah. Tapi kalau kufur maka azab Allah teramat berat. Bersyukurlah kita dalam segala keadaan. Bersabar itu perisai hati agar tidak rapuh menghadapi hidup. Hidup ini kan banyak ujiannya. Ya memang kita begitu. Tapi kita diingatkan ternyata hal yang terjadi hari ini itu karena ulah kita sendiri. Jadi kalau kita mengalami hal tidak menyenangkan, introspeksi. Mana ayatnya Ustadz? Ayatnya ada di Quran, suratnya surat 42. Ayat nomor 30. Ini harus sabar kan? Quran surat 42 ayatnya nomor 30. Wa ma asaba min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Ya. Nah itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dikasih ruang itu. Ternyata memang banyak hal yang terjadi dalam hidup kita karena kesalahan kita sendiri, kealpaan kita sendiri. Ya. Dan Allah banyak memaafkan kesalahan kita. Seandainya Allah tidak memaafkan kesalahan kita, apa yang terjadi? Alangkah beratnya hidup ini. Misal kita sedang melakukan kesalahan, Bu, nggak kuat ditimpa musibah gitu, Bu ya. Kita nggak kuat, kemudian kita ngambil jalan pintas, melakukan perbuatan dosa, hidup susah, kemudian yang ngerampas milik orang lain. Dan pada waktu itu nyawa dicabut, alangkah ngeri. Sedang melakukan perbuatan dosa karena nggak kuat menghadapi ujian, ujungnya apa? Su'ul khotimah. Itu yang dimaksud supaya kita introspeksi. Jadi banyak peristiwa yang terjadi karena kealpaan kita, karena kesalahan kita sendiri. Namun Allah sayangnya luas kepada kita. Luasnya kasih sayang Allah sehingga hari ini pun kita masih menikmati indahnya dunia, menghirup udara segar, beribadah kepada Allah untuk kita mempersiapkan bekal. Bagaimana enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian gabungan keduanya adalah kunci bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah, supaya dapat ayatnya ini, Bu, pentingnya poinnya adalah gabungan keduanya itu diekspresikan dengan praktek nyata. Dapatnya apa, Bu? 13 Quran surat 13 ayat 23 24. Inilah puncak reward yang akan kita raih ketika menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Kita buktikan dengan bersabar, dapatnya luar biasa. Quran surat 13 23 24. Tafadhol. Yaitu surga-surga adil, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari sifat itu.
sambil mengucapkan selamat sejahtera atas kembalinya kesabaran. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan. Iya. Gimana tuh Bu? Pengennya di mana Bu? Surga apa? Pengennya surga Firdaus. Dapat surga Aden. Alhamdulillah. Ini di ayatnya Bu. Tapi kata kuncinya apa? Sabar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga adanya masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh itu. Ya Allah, semoga orang tua kita ahli surga, amin. Semoga kita pasangan hidup suami istri ahli surga, amin. Semua anak keturunan kita dengan orang-orang soleh ahli surga, amin. Diucapkan kalimat apa kata malaikat? Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat yang tak bertepi, nggak ada habisnya nikmat itu, yaitu ketika sudah jadi penduduk surga. Amin Allahumma amin. Di penghujung saya tulis kalimat ini sebagai clue-nya. Silakan Bu, kalau mau dijadikan status boleh itu. Bersyukurlah tanpa tapi agar nikmat makin diberkahi. Kata Ustadz Anwar Zufri. Bersabarlah tak bertepi agar ujian pasti diganti dengan rahmat ilahi. Masya Allah. Bu, masih pakai kata tapi enggak? Suami kerja pulang malam pakai kata tapi enggak? Selamat bekerja Bang, berangkatlah dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Itu nggak pakai tapi kan? Bu, ulangi. Berangkatlah Bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Kenapa nggak jujur sih Bu? Bilang aja iya. Itu mesti begitu syairnya Bu. Tapi kalau Ibu ingin ganti kalimat belakang boleh juga. Berangkatlah Bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa rendang dan ayam panggang. Boleh juga. Hah? Masya Allah. Wah, jangan berkurang kasih sayang. Elok niat tuh Bu. Tapi kalau ingin yang ringan jangan kasih beban berat Bu. Ganti pesannya. Hati-hatilah Bang di jalan. Tundukkan pandangan. Fokuslah dengan pekerjaan. Jangan lupa pulang bawa. Kalimatnya mesti pas. Jangan lupa pulang bawa tentengan. Kan harus pas kalimatnya. Hati-hatilah Bang di jalan. Tundukkan pandangan. Fokus dengan pekerjaan. Jangan lupa pulang bawa tentengan. Suaminya jawab tuh. Suaminya jawab. Oh, dia ngerti nih. Dia jawab tuh. Pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan. Aku fokus dengan pekerjaan. Jangankan tentengan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Alhamdulillah. Ada orang kita galau di sini? Mana orang kita galau? Oi, pacak nih anakku. Lama aku dilahat dulu. Dulu. Dari Lahat ke Palembang ya. Sudah terpikat tapi dia hilang. Nah Ibu sekalian, mudah-mudahan ya Bu ya, walaupun kita rileks ngajinya nih ya, santai. Kira-kira makin sabar Bu? Makin kuat kesabarannya? Makin besar syukurnya? Iya. Jadi syukurnya ditambah, sabarnya dikuatkan. Sebab hidup ini pasti kita alami apapun. Pasti. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa meraih semua impian. Tapi kalau resepnya syukur dan sabar, nikmat. Masya Allah.
Baik, Bunda Solihah sekalian, semoga bermanfaat yang kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana anil hamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.